Polers, kembali lagi bersama kita podcast ilmu politik. So, today kita ada segmen baru nih. Kita akan mengkaji dan membahas tentang sistem politik Indonesia. Berhubung bentar lagi kan pemilu, 14 Februari mendatang. Jadi teman-teman sebenarnya tahu nggak sih pemilu itu apa? Pemilu merupakan proses demokratis untuk memilih pemimpin secara langsung oleh masyarakat. Jadi masyarakat memiliki kedaulatan untuk menentukan pemimpin yang layak dan berhak untuk memimpin negara ini. So, pentingnya pemilu itu apa? Pemilu itu penting loh guys, baik itu bagi individu maupun untuk masyarakat luas. Seperti, contohnya, dengan pemilu itu meningkatkan demokrasi Indonesia. Kita tahu, pemilu merupakan salah satu instrumen atau pilar dari demokrasi. Dengan pemilu, masyarakat dapat memilih wakil rakyat ataupun anggota parlemen. Disinilah pentingnya, karena masyarakat memiliki hak untuk itu. Terlebih, yang kedua, dengan adanya pemilu, itu dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya. Kalian tahu gak sih, pemilu itu merupakan hak politik loh bagi seluruh warga negara. Jadi, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, pemilu itu merupakan pergantian mekanisme kepemimpinan secara teratur dan damai. Jadi, dengan pemilu itu, pergantian kepemimpinan itu dilakukan secara damai, tanpa adanya kudeta atau kekerasan. Jadi, sistem pemilu di Indonesia itu seperti apa? Di Indonesia itu sendiri, sistem pemilu itu dibagi ke dalam dua bentuk, sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu eksekutif. Pada pemilu 2004, 2009, 2014, itu pemilu eksekutif dan legislatif di Indonesia dilaksanakan secara terpisah. Semenjak 2019 sampai sekarang, pemilu eksekutif dan legislatif itu dilaksanakan dalam satu waktu. Lah, kenapa? Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem presidensialisme di Indonesia, serta untuk mencegah minority presiden terjadi. Oke, yang pertama, ada pemilu legislatif. Sistem pemilu legislatif itu sendiri kan banyak, namun yang sering kita dengar itu proporsional terbuka, proporsional tertutup. So, bedanya apa sih? Proporsional terbuka itu merupakan sistem pemilu memilih anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat. Sedangkan proporsional tertutup itu merupakan sistem pemilu berdasarkan nomor urut yang diusungkan oleh partai politik. Oke, jadi di Indonesia sendiri itu pakai proporsional terbuka atau proporsional tertutup? So guys, for your information, di Indonesia itu pernah menerapkan proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Pada masa Orde Baru, Indonesia memberlakukan proporsional tertutup. Kemudian pada 2004 itu semi proporsional terbuka. Dan pada pemilu 2009 itu pemerintah Indonesia meresmikan bahwa sistem pemilu legislatif kita ini merupakan sistem proporsional terbuka. Menjelang 2024 ini teman-teman, muncul perdebatan yang hangat dan isunya tuh sangat panas di masyarakat Indonesia, yaitu pengajuan kembali sistem pemilu proporsional terbuka ke proporsional tertutup lagi. Lah, kenapa? Kok bisa? Jadi, anggapan bahwa sistem proporsional terbuka itu kontrol partai itu sangat lemah, sehingga memunculkan praktik politik uang. Untuk itu, mereka mengajukan untuk mengubah kembali ke proporsional tertutup. Karena pada sistem proporsional tertutup, kontrol partai itu besar dibanding proporsional terbuka. Jadi, apakah benar itu? Nyatanya, baik itu proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup, sama-sama memiliki celah untuk terjadinya praktik politik uang. Jika pada proporsional terbuka, politik uang itu terjadi dari calon kepada masyarakat luas. Kenapa tuh? Karena pada proporsional terbuka, yang paling penting itu adalah suara dari masyarakat. Sedangkan pada proporsional tertutup, praktik politik uangnya itu dapat terjadi dari calon kepada partai politik. Karena yang mengusungkan calon itu kan partai politik berdasarkan nomor urut. Jadi jika tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, maka electoral engineering proporsional terbuka itu lebih baik dibanding proporsional tertutup. Oke, yang kedua itu ada pemilu eksekutif. Nah, pemilu eksekutif di Indonesia itu seperti apa? Jadi ada dua loh guys, ada plurality dan majority runoff. Bedanya apa kak? Kalau itu plurality, itu merupakan sistem pemilu pemilihan presiden satu putaran. Jadi siapapun kandidat yang memiliki suara terbanyak, maka mereka otomatis jadi pemenang. Berbeda dengan majority runoff, di mana
calon yang akan menang itu minimal harus mendapatkan suara 50%. Jika tidak ada, maka lanjut ke putaran kedua yang diikuti oleh peringkat pertama dan peringkat kedua dari putaran pertama. Oke, jadi kan bentar lagi pemilu nih. Menurut teman-teman bakal berlangsung berapa putaran ya?